Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini malam ke-19 bulan Ramadan. Dan insyaallah di bulan Ramadan ini sebagaimana yang dianjurkan dalam beragama kita, bahwa dengan memperbanyak kualitas ibadah kita, maka nilainya Ramadan ini menjadi semakin bagus. Nah, nilai ibadah ini bukan dinilai dari ibadah yang sifatnya jasadi saja, tapi nilai-nilai ibadah yang sifatnya adalah ibadah rohani. Jangan perbanyak ibadah jasadinya, tapi ibadah rohaninya dikurang. Gitu. Berapa banyak orang yang hilang kesakralan dalam Ramadannya karena ngejar fokus ritual ibadah jasadinya. Ibadah jasadinya kayak gini, baca Quran, khatam Quran, taraweh, bukber segala macam, tiap hari jadi bukber gitu. Ini ibadah jasadi. Nah, tapi lupa dengan ibadah ritual rohani. Salah satu bentuk ritual ibadah rohani itu adalah dengan dua hal. Ritual ibadah rohani itu dengan dua hal. Yang pertama, mengambil iktibar. Ambil iktibar itu maksudnya mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Yang kedua, ibadah rohani itu selain beriktibar, yang kedua adalah dengan cara bertafakur. Tafakur itu apa? Merenung. Beda ngerenung dengan ngeratap. Itu bedanya. Kalau kita merenung mendapatkan hikmah dari apa yang kita renungi. Kalau meratap, kita nggak dapat apa-apa. Rasa lelah dan capek yang kita dapat. Nah, iktibar dan yang kedua untuk menjalankan ritual rohani dengan melalui iktibar dan tafakur itu adalah dengan menikmati segala sesuatu ritual perjalanan hidup kita. Dan ritual perjalanan hidup kita ini mengandung dua unsur tadi. Ada unsur iktibarnya, ada unsur tafakurnya. Maka kalau kita melakukan iktibar, mengambil hikmah pelajaran, yang kedua dengan cara bertafakur merenungi sesuatu supaya kita menjalani sesuatu itu dengan baik untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Iktibar dan tafakur dalam ritual ibadah rohani ini adalah terpanjang dan terlelah. Nyanyi capek. Ya. Kenapa gimana nggak capek? Karena ibadah rohani itu adalah dalam hal berumah tangga. Berumah tangga itu dalam bidang hal apa? Kalau yang masih bujang, ritual ibadah rohaninya, dia akan berhadapan dengan kedua orang tuanya. Berhadapan dengan adik-adiknya, dengan saudara-saudara. Kalau bahasa Jawa, makan hati. Ada konflik, ada benturan-benturan, yang itu akan menyita pengorbanan diri kita. Dan ritual ibadah yang sudah berumah tangga itu lebih kompleks lagi. Kenapa enggak? Kita bakal berhadapan dengan istri kita, berhadapan dengan anak kita, mertua kita, dan orang tua kandung kita. Nyikapin mertua beda, nyikapin orang tua beda. Gitu. Maka dalam agama Islam itu bahwa ibadah terlama, terpanjang di dalam perjalanan hidup manusia itu, ibadah itu adalah dengan berumah tangga. Rumah tangga itu adalah ibadah paling panjang. Gitu ya. Apa yang kita ekspektasi, yang kita harapkan dengan kita menikah, kadang nggak ketemu. Besar harap daripada nyata. Gitu. Kita berharap begitu nikah nanti kita dapat pelayanan yang baik, yang prima, dicium tangan, berangkat mau dada sayang, gitu ya, pulang disambut, udah makan sayang, tak bikinin air ya, tak bikinin kopi ya, tak buat masakin air panas, kita dimandiin air panas gitu ya, enggak, gitu ya, bisa-bisa air mendidih yang disiramin ke kita. Kamu nggak tahu loh, aku juga capek kan gitu. Dan ingat,
pasangan hidup kita itu akan melihat potret bagaimana bapaknya memperlakukan ibunya, sedangkan kita ingin diperlakukan seperti bapak kita diperlakukan oleh ibu kita. Gimana nggak rusak rumah tangga coba? Ngelihat tiap hari kita dari kecil ngelihat emak kita itu kalau makan ditungguin sama emak kita kan, makan ya, makan, mak ambilin nasi, ambilin nasi, gitu ya. Dari tadi nggak hidup. Diambilin nasi sama ibu kita. Dan ketika kita mau nikah, kita pingin banget diperlakukan seperti itu. Begitu nikah, istri kita nggak melakukan itu. Kenapa? Emak saya dulu sama bapak saya biasa aja. Seumur-umur emak saya nggak pernah mau makan sendiri aja masing-masing. Benar kata orang, lain tempat, lain adat. Begitu kita menikah, ada dua adat yang berbeda. Dan ini harus dipahami. Kenapa bilang ritual ibadah berumah tangga itu paling berat? Karena itu tadi. Harus banyak legowonya. Harus banyak memaknai bahwa ini oh iya. Gitu. Saya sedikit cerita. Dulu saya setiap mau kerja, karena ayah saya begitu, setiap mau berangkat kerja, sepatu sudah di tempat, kaos kaki sudah di tempat, walaupun supir, disikat semir, hitam mengkilat. Kalaupun toh sendal itu dalam kondisi bersih dan kering, ditaruh di depan kursi. Jadi begitu ayah udah mandi, duduk, udah ada kopi, udah ada makanan, sodorin sendalnya, sepatunya. Itu emak saya dan ayah saya, ibu bapak saya begitu. Begitu saya nikah, saya pengen begitu dong. Dah, ambilin ini sepatu. Dah, sikatin ini. Dah, ambilin minum. Dah, pengen ini. Dalam pernah satu titik, istri saya nangis. Dia bilang, saya seumur-umur gak pernah emak saya lihat membersihkan sepatu bapak saya. Karena selama hidupnya, sudah 2 kali bapak saya nikah, kata istri saya. Dia melakukan segala sesuatu sendiri. Masya Allah. Mulai detik itu, sampai detik ini. Sampai jamuran sendal sepatu saya, alhamdulillah, gak pernah lagi disentuh oleh istri saya. Kenapa? Karena saya gak pernah minta. Gak pernah nyuruh lagi. Dan adat istri saya, kalau gak disuruh, berarti gak butuh. Gitu loh. Kalau kamu perlu ya ngomong, nanti saya kerjain. Kalau gak minta, ya udah enggak. Bikin air, sekali bikinin teh, lupa, ketiduran, diserubungin semut. Besoknya minum, baru separoh, kelupaan, ngetik kelamaan, serubungin semut. Besok-besoknya nggak dibikinin lagi sampai sekarang. Alasannya apa? Kalau mau ngomong, nanti saya buatin, langsung diminum. Maka nggak lagi teh panas ditaruh, enggak. Air panas separoh, air dingin separoh, minum, udah hangat. Dah. Jadi saya udah kayak minum susu formula, minum kopi, minum teh itu sekarang. Nggak pernah ada lagi hidangan di sini. Gitu. Terkadang ketika pulang ke rumah, itu bahaya, gitu loh. Konflik interest, kepentingan hati itu beda nantinya. Kalau kita sebagai seorang suami tidak membuka diri kita, tidak melakukan iktibar, hikmah, bahwa oh ya, adat istri saya itu berbeda dengan adat Liwa, Lampung Barat, dengan adatnya Bulo itu ternyata berbeda. Clear di situ. Iktibarnya kita dapat. Nanti sampai adat, kalau adat sudah bicara, sekarang bertafakur. Kita merenung. Oh iya ya. Istri kita itu bukan pembantu kita. Dia adalah teman kita. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah partner hidup kita. Ketika dia marah, ada 2 kondisi istri kita tidak nyaman dalam rumah tangga itu. Istri itu 2 kondisi tidak nyamannya. Satu, ketika kita nggak punya uang. Yang kedua, ketika kondisi
istri kita menjelang menstruasinya. Walaupun dia pakai KB enggak mens, tapi siklus menstruasi, sifat gejala-gejala perilaku, gejolak hormon itu tetap terjadi ternyata. Walaupun istri kita enggak mens, pakai KB gitu ya. Ternyata gejolak hormon itu tetap naik turun walaupun dia enggak bocor. Gitu. Wah, itu kita harus pahami. Gitu. Itibar. Apalagi kita nanya, minta uang sih bang? Mana uang kemarin kayaknya barusan. Udah habis aja. Jangan coba-coba ngomong begitu. Bisa-bisa kita dibunuh. Kalau dibunuh enggak kali ya. Bisa-bisa kita agak diprotes sama dia. Ya udah besok kamu aja yang belanja. Kan begitu. Nah, maka itibar dan tadabur ini penting. Gitu. Maka saya kalau dalam berumah tangga selama ini sikap apapun yang terjadi dengan istri saya, ketika saya dongkol dengan istri saya sholat taubat 2 rakaat. Doa saya cuma satu. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas dengan perlakuan istri saya. Gitu. Karena kalau enggak sakit leher. Dongkol sama istri itu bakal bikin sakit leher. Kamu kalau dongkol sama istri sakit leher. Sendi sakit. Kalau perempuan itu kalau nggak kolesterol asam uratnya tinggi. Gitu. Maka akan berpengaruh ke kesehatan fisiknya. Gitu. Maka saya sering guyon sama Wija sama yang lain gitu ya. Kuncinya cuma satu. Kalau Anda towel istri Anda masih mau campur badan sama kita, berarti udah sembuh. Gitu. Tapi kalau 3 hari ditel-tel, jangan-jangan bukan istri kita. Salah orang jangan-jangan. Pentingnya di situ. Mengambil itibar itu mak mudah. Bertafakur itu tidak gampang. Terkadang itibar didapat itu ketika kita sudah dalam kondisi terjadi konflik. Udah bentrok dulu, berantem. Baru bisa ngambil itibar. Gitu. Tafakur itu menyesal di kemudian hari biasanya. Udah ada penyesalan itu muncul. Bagaimana ritual ibadah secara rohani ini seumur hidup bisa kita lakukan. Bukan bulan Ramadan aja, setiap hari. Ujiannya tiap hari. Gitu. Dan itu bakal ketemu tiap harinya. Mohon maaf, bercandaan pagi ini. Kok tiba-tiba siangnya berantem? Itu bisa jadi dalam rumah tangga. Gitu. Terkadang kalau kita terlalu dekat dengan orang tua kita, sama orang tuanya nggak dekat, marah, komentar lagi, gitu. Maka kalau saya sifatnya begitu, saya selalu yakinkan kepada orang tua saya, istri saya bukan anak kalian, jadi jangan pernah berharap bersikap seperti anak kalian, oke? Deal? Deal. Kok anak saya, kok mantu saya nggak menghargai saya? Wajar, maklum, bukan anak kamu. Anak kamu aja belum tentu menghargai kamu. Kalau saya sekarang begitu cara berpikirnya, cara pandangnya. Biar apa? Biar hati ini terobati. Karena kalau kita ngegondolin batin terus, ya Allah gini amat, ya nggak menghargai saya lah begini. Oh, naik gitu. Egonya naik. Jadi setan juga naik. Ujung-ujungnya apa? Nyesel saya nikah sama kamu. Tahu kayak begini, kalimat ini pasti muncul nantinya. Pola kayak manapun istri kita, tinggal liatin dia senyum. Astagfirullah, ini istri saya ternyata. Ya udahlah, jadi mau gimana? Jangan-jangan bisa jadi apa yang kita keluhin saat itu, istri kita juga di lain waktu juga. Ya Allah, suami saya gini amat, teman. Ya enggak? Siapa yang enggak sakit hati ketika misalkan istri kita cerita sama anak gitu yang udah punya anak. Mak dulu mana ya Allah, dulu mah pengen bener lah nikahin orang kaya, punya mobil, banyak uang. Enggak taunya nikahin bapak kamu. Sakit enggak? Sakit. Dan itu sudah terjadi. Saya pernah terucap kalimat itu kan. Wah ya Allah. Umi dulu mana pengen banget nikah dulu, ada di gedung,
kemudian pakai ini, pakai itu, segala macam. Ternyata dinikahi abi kamu. Itu guyonan. Tapi kalau kita pakai egosentris kita, ego batin kita, rusak rumah tangga kita. Berantem terus kita. Gitu. Jadi jangan pernah mengusik harimau tidur. Dalam rumah tangga itu jangan usik harimau tidur. Sesakti apa, sehebat apa, segagah apa kamu. Bahasa saya bisa saya dapat 10 perempuan model kamu. Tapi dalam batin, Masya Allah, dapat satu ini aja susahnya minta ampun. Harus ribut sana sini dulu. Gimana mau dapat ini? Gitu ya. Jadi jangan sampai ritual ibadah yang seumur hidup ini akan kita jalani. Kapan berhentinya? Ya Allah, udah punya anak udah pada nikah, udah sama-sama tua suami istri. Nanti beda lagi ritual batin. Mau ketemu ke anak pertama, main ke rumah anak kedua, perlakuannya beda. Saling nangis nanti berdua, saling tuanya. Allah Pak, sama yang itu kita dicuekin, sama yang kedua sama ini dia. Begitu. Masa saya bilang, mungkin Pajar, saya, Wija enggak deh, kayak kami berdua ini. Iya, istri kami berdua mah mantu kesayangan. Pokoknya Mas Permata, Pualam Berlian. Coba nanti adik-adik kami udah nikah, punya anak-anak semua. Saya mau lihat nanti kayak mana cucu-cucunya pada datang, mana yang pertama kali dia sambut. Ya kan? Sekarang aja udah kelihatan. Anak saya udah 3 turun dari motor. Bukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang digendong duluan. Yang gede, yang tua. Ya Allah, sampai akhirnya yang nomor 2 ngomong, udah nggak mau saya ke Bulog mah, itu mah. Neneknya Ratu, bukan nenek saya. Konflik batin itu bagian dari ritual kita dalam ibadah secara batin. Kalau mau nurutin mulut, hati, pikiran kita mau kita turutin, kita lepasin semua ucapan-ucapan kasar kita, insya Allah. Jangankan 10 tahun, seminggu nggak akan tahan kita ngadepin istri kita. Sehari setelah dia punya anak udah berubah. Ya enggak? Sehari udah punya anak. Maka saya dulu udah lebih nggak seindah yang kamu bayangin nggak bernikah itu. Ngomong nggak enak lah. Nanti kamu ngerasa. Udahlah. Andaikan zina itu tidak dilarang atau zina itu bisa ditebus cukup dengan uang dan halal, saya nggak mau nikah. Mending saya habis duit, nyawa saya ke PSK kemana-mana. Andaikan, na'udzubillah. Kenapa? Digandolin kita. Kalau kita nganggap itu sebuah beban. Kalau nganggap itu sebuah beban. Gimana enggak? Ini ritual tadabur kita, tafakur sekaligus kita mengambil iktibar. Bayangin. Gila aja kita ini nih hidup ya. Kita ini nggak pernah merdeka. Dari cerot lahir sampai gede diatur kita sama emak bapak kita. Udah nikah, sampai punya anak, istri yang ngatur kita. Udah tua, makan aja diatur sama anak kita. Mau makan ini nggak boleh pak, kolesterol. Nggak boleh pak, asam urat. Mati nggak kita? Bayangin aja. Bahagia nikah, pesta, organ dangdutan segala macam. Habis nikah, punya anak, pikirin sama kalian, anak kalian 3, umurnya 12 tahun, 20 tahun, 22 tahun sampai sarjana, katakanlah kita membiayai mereka. 20 tambah 20, 40. Kalau anaknya 4 orang, 3 orang, udah 60 tahun hidup kita cuma untuk membiayain anak sekolah doang. Beres itu mereka diambil orang. Nikah, bangun kehidupan pribadi. Kita yang udah tua renta gak bisa ngapa-ngapain, cuma ngeliatin mereka aja. Nunggu anaknya kapan jenguk kita. Nunggu kita mau main ke rumah anak-anak kita, gak enak sama menantu. Masih bilang sama istri, mati aja yuk. Gila aja saya bilang. Gila ini hidup ini. Nikah, punya anak,
Kita urus anak itu gede, nanti gede dia ngurus hidupnya sendiri. Begitu selesai semua, tinggal nunggu matinya kita. Terus kapan kita nikmatin hidup kita? Saya sering bilang begitu sama istri. Ya tapi kan jangan dianggap beban juga lah Abi. Bukan masalah bebannya, tapi cara pikir kita. Sama kayak tadi. Khawatir, bingung saya menghadapi orang tua saya kayak mana. Itulah ibadah rohanimu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan ibadah rohani ini supaya mendapatkan pahala? Satu kuncinya. Ridho. Apa itu ridho? Menerima segala ketentuannya tanpa syarat. Ridho dengan pasrah beda. Kalau pasrah, ini minuman ini udah nggak sehat. Minum pasrah, nggak enak. Diminum degok nggak taunya mencret. Tapi kalau ridho, minum waduh ini nggak sehat nih buat saya. Minta saringan, tak saring tak minum sarinya dikit. Kalaupun tak mencret nggak banyak mencret. Saya tidak mengungkapkan bahwa ritual rohani itu di dasarnya adalah ikhlas. Kenapa? Karena definisi ikhlas itu sulit itu kita cerna. Susah mengamalku bentuk ikhlas itu kayak mana nggak tahu. Nah tapi kalau bicaranya dalam perkara ada ritual ibadah rohani ini dianggap sebagai sebuah sesuatu yang perbuatan yang itu akan dapat pahala, maka supaya nilainya dapat pahala adalah ridho. Ridho menerima tanpa syarat tapi tidak dalam diam. Menerima tanpa syarat tapi dia juga bergerak, ada usahanya. Kayak tadi memahamkan orang tua yang kondisi orang tuanya nggak ngerti lu hidup kayak mana sebenarnya hidup saya. Dia nggak ngertiin saya, ya gimana? Wajar lah. Latar belakang pendidikan aja udah beda, pergaulannya aja udah beda. Maka saya sering bilang sama Rahmat gitu ya. Orang tua saya mah jorok. Ya kalau orang tua saya jorok, kamu yang bersihin. Kayak Wija, orang tua saya mah cerewet. Misalkan kata Wija. Ya kalau orang tua kamu cerewet, kamunya jangan ikut cerewet. Gitu loh. Jadi menyelamatkan diri itu bukan berarti kita melawan. Menyelamatkan diri juga, ngalah itu juga bagian dari cara kita untuk menyelamatkan diri. Setidak-tidaknya menyelamatkan diri dari rusaknya ibadah kita. Maka ritual itu ada dua, ritual ibadah fisik, rohani, dan ritual secara jasadi dan rohani. Maka banyak ulama jadi wali itu rata-rata kuat dalam ritual rohaninya. Kelihatan dia nggak pernah sholat di masjid, dia nggak pernah melakukan nggak melakukan ya ibadah-ibadah fisik yang kelihatan gitu, nggak kelihatan. Malah kayak orang biasa-biasa aja. Tapi luar biasa kualitas rohaninya, istiqomahnya, sabarnya. Banyak kisah loh para waliullah itu jadi wali gara-gara istrinya cerewet, kan gitu. Banyak loh para waliullah itu jadi kekasihnya Allah karena dia dizolimin sama tetangganya tapi dia sabar gitu. Banyak gitu. Maka penting buat kita menguatkan kembali sabar dengan kondisi gitu. Enggak, saya lebih sukanya dengan kalimat ridho. Ridho itu ya dimana alternatif usahanya kita ada, ikhtiarnya kita ada, itu ridho. Gitu. Beda dengan pasrah gitu. Beda dengan ketundukan, tawadu, merendahkan diri, ya sudahlah gimana terserah Allah aja gitu. Enggak. Kalau ridho itu dia, iya saya ikhlas, iya saya terima semuanya, tapi saya akan perbaiki, akan saya tata dikit demi sedikit. Maka jangan terlalu banyak teori dalam urusan rumah tangga, apalagi beli buku, nonton YouTube segala macam itu. Udah dah, nggak kepake, nggak ada guna, nggak. Bener, percaya sama saya, nggak hidup lagi. Ya percayalah sama saya, nggak ada, gitu ya. Karena yang lebih tahu dan yang lebih ngerti jalan perjalanan hidup kita itu adalah kita. Dan nanti kita akan menjadi guru, belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi kita itu sendiri.
kan gitu. Lihat emak bapak kita dulu, berantem lah begini ya, nanti ketemu. Akhirnya sekarang mereka jadi guru yang paling berjasa untuk memberikan kita banyak nasihat dan saran. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat. Allahumma waffiq ila ma thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.